Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Tani sekalian. Salam bahagia. Berjumpa kembali kita dalam materi penyuluhan yang berjudul penyakit pada ternak sapi dan cara pencegahannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu Tani sekalian, penyakit pada ternak sapi potong ini dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius ya, seperti misalnya bakteri, virus, fungi, parasit dan prion ya. Yang kedua adalah penyakit yang disebabkan karena kurang tepatnya manajemen pemeliharaan. Di sini antara lain pakan dan kandang. Adapun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius itu yaitu tadi penyebabnya bakteri, virus, fungi ya, parasit dan prion itu penyakitnya antara lain skabies ya, di mana gejalanya adalah terdapat kerak-kerak pada permukaan kulit. Nah, Bapak Ibu Tani sekalian, skabies ini biasa juga kita sebut sebagai penyakit kudis ya. Nah, jadi gejalanya adalah terdapat kerak-kerak pada permukaan kulit ya. Kemudian ternak juga selalu menggesek-gesekkan kulitnya yang terkena kudis tadi ya. Ada terdapat kerontokan bulu dan kulit menjadi tebal dan kaku ya. Kemudian pencegahannya skabies ini adalah dengan cara menjaga kebersihan kandang dan kebersihan ternak ya, dengan cara membersihkan kandang seminggu sekali dan memandikan ternak 2 minggu sekali ya. Nah, pada ternak yang terkena skabies ini atau kudis ini harus dilakukan isolasi ya, agar tidak menularkan kepada ternak yang lain. Kemudian dapat juga diberi obat, yaitu pemberian anti parasit. Kemudian penyakit lainnya adalah bovine ephemeral fever atau demam 3 hari ya. Nah, ini juga disebabkan oleh agen infeksius ya. Nah, demam 3 hari ini merupakan penyakit sapi yang bersifat akut, Bapak Ibu, ya, yang menyebabkan demam ya. Nah, ini disebabkan oleh rhabdovirus ya, rapovirus maksud saya ya, yang disebarkan oleh serangga ya. Jadi penyebab demam 3 hari ini ya, Bapak Ibu, adalah sejenis virus ya. Nah, gejalanya adalah demam ya. Ternak mengalami demam dengan kenaikan suhu antara 1 hingga 4 derajat Celcius dari suhu normal. Jadi jika suhu normal itu 36 derajat ya, dia mengalami kenaikan suhu dari 36 derajat menjadi bisa 37, bisa bahkan sampai 40 derajat Celciusnya ya. Jadi demam, ternak sapi menjadi demam ya. Kemudian ternak gemetar ya, nafsu makannya turun, keluar leleran dari hidung dan mata ya. Nah, kadang-kadang terjadi kepincangan kaki, bahkan ada ternak yang tidak bisa berdiri karena nafsu makannya kurang dan kembung ya. Nah, pencegahannya ini ya, demam 3 hari ini dapat kita cegah dengan cara menciptakan kebersihan kandang ya. Jadi kandang itu tidak kering dan tidak lembab, serta memberantas sarang nyamuk, karena penyebab demam 3 hari ini semacam virus ya, yang disebarkan oleh serangga, atau serangganya itu berupa nyamuk ya Bapak Ibu. Nyamuk namanya nyamuk kulikoides ya. Nah, pokoknya demam 3 hari ini penyebabnya virus dan disebarkan oleh serangga, yaitu nyamuk. Makanya pencegahannya adalah menciptakan kebersihan kandang
ya, harus kering dan tidak lembab, serta memberantas sarang nyamuk. Penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius yang lainnya adalah cacingan ya. Nah, penyakit cacing ini disebabkan oleh parasit internal pada saluran pencernaan sapi ya. Nah, parasit yang menimbulkan cacingan pada sapi ini antara lain itu parasitnya bernama Trichuris sp, Ostophagostomum sp, dan banyak lagi yang lainnya ya Bapak Ibu. Jadi penyakit cacingan ini ya disebabkan oleh parasit ya. Gejalanya pada ternak sapi itu sapi terlihat kurus ya, lemah, lesu, nafsu makan menurun ya. Kemudian kalau kita lihat bulunya itu bulunya kasar, kusam, bahkan rontok ya. Perutnya besar dan kepala agak menunduk. Juga terjadi diare ya. Nah, biasanya daerah bawah rahang itu terlihat membengkak ya. Nah, pencegahannya tentu saja harus menjaga kebersihan kandang ya. Kemudian jika kita melakukan pengaritan rumput ya, jika Bapak Ibu mengarit rumput pakan untuk ternak sapinya itu jangan pagi-pagi sekali ya, usahakan agak siang ya, sehingga embun yang menempel pada rumput itu sudah hilang gitu, rumputnya tidak basah, karena biasanya rumput yang basah itu mengandung parasit itu tadi ya, telur-telur cacing ya. Nah, ngarit rumputnya ya Bapak Ibu diusahakan setelah panas, mungkin sekitar jam 12 sampai jam 12 siang sampai jam 3 sore ya. Nah, itu kan tidak langsung diberikan pada ternaknya ya, bisa besoknya baru diberikan gitu. Kemudian menggembalakan sapi itu pada siang hari juga, sehingga tidak ada lagi telur cacing yang menempel di rumput ya. Nah, itu tadi, jika rumputnya masih basah, khawatir ada telur-telur cacing yang masih menempel di situ, dan ternak sapinya makan rumput yang sudah mengandung telur cacing sehingga menyebabkan cacingan. Selanjutnya ada penyakit yang disebut dengan penyakit antraks ya. Bapak Ibu tani sekalian mungkin tidak begitu asing ya dengan nama penyakit yang satu ini ya, karena penyakit ini sangat berbahaya bagi ternak sapi kita karena tidak ada obatnya ya. Nah, penyebab penyakit antraks ini adalah Bacillus anthractis ya. Bacillus anthractis yang menular melalui kontak langsung ya. Jadi penyakit antraks ini sangat menular ya, bahkan tidak hanya antar sapi saja menularnya, bisa juga menular kepada manusia atau zoonosis, artinya penyakit ternak yang dapat menulari manusia ya. Nah, menularnya biasanya melalui kontak langsung, melalui makanan atau minuman, dan dapat juga melalui pernapasan ya. Sapi yang tertular antraks ini akan menunjukkan gejala klinisnya seperti demam tinggi ya, badan lemah dan gemetar ya, kemudian gangguan pernafasan, pembengkakan pada kelenjar dada, leher, alat kelamin ya, dan badan penuh bisul ya. Kadang-kadang darahnya yang berwarna merah kehitaman ya keluar melalui lubang hidungnya ya. Jadi dari lubang hidung ternak itu keluar darah merah kehitaman ya, dari lubang hidung, telinga, mulut ya, bahkan anus dan bisa vaginanya. Kemudian diikuti kematian. Nah, kotoran ternak cair ya, jadi kotoran ternaknya itu cair dan sering bercampur darah ya, limpanya bengkak dan berwarna kehitaman. Itu kalau kita belah ya, kita anestesi gitu, kita belah ternak sapi yang mati itu, kita lihat limpanya itu pasti bengkak dan berwarna kehitaman ya. Nah, pencegahannya ini, antraks ini ya Bapak Ibu sekalian tidak ada obatnya ya. Jadi
pencegahannya hanya dapat dilakukan dengan vaksinasi yang teratur tiap tahun ya, terutama ini di daerah yang terdapat wabah antraks. Jadi jika satu sapi saja terkena antraks, itu cepat-cepat harus dimusnahkan dengan cara dibakar ya, atau ditanam atau dikubur sedalam-dalamnya ya, agar tidak menyebarkan virus itu kepada sapi yang lain ya. Nah, kemudian pencegahan yang dapat dilakukan lagi, pengawasan ketat ya dan teratur terhadap lalu lintas ternak ya. Khawatirnya ya Bapak Ibu sekalian, ternak yang masuk dari daerah lain itu sudah terkena antraks dan menulari ternak yang ada di kita gitu ya. Begitu juga dari kita, mungkin keluar dari kita sudah punya atau sudah ada penyakit antraks, dibawa keluar akan menulari daerah atau ternak yang berada di luar dari daerah kita ya. Makanya diperlukan pengawasan yang ketat dan teratur ya terhadap lalu lintas ternak. Nah, kemudian itu tadi, mengasingkan ternak yang sakit dan diduga terkena penyakit tersebut ya. Kemudian bangkai ternak yang sakit itu ya, atau diduga sakit itu tidak boleh dipotong ya Bapak Ibu. Ini karena sapinya gemuk gitu, sayang kan kalau mau dibunuh misalnya gitu kan. Jadi kita potong terus kita masak, itu tidak boleh ya, karena antraks ini dapat menulari kita, dapat menular pada manusia ya. Jadi ternak yang sakit atau diduga sakit antraks itu tidak boleh dipotong, tetapi harus dibakar atau dikubur ya, terutama bangkainya itu ya, sehingga virus-virus yang ada pada ternak tersebut tidak menulari ternak yang lain, bahkan tidak menulari kita. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui tadi sedikit atau beberapa penyakit pada ternak sapi yang disebabkan oleh agen infeksius. Agen infeksius ini bisa bakteri, virus, juga parasit ya. Kalau parasitnya tadi contohnya adalah cacingan. Kalau disebabkan oleh virus itu antraks tadi ya. Kemudian yang disebabkan oleh serangga atau virus yang dibawa oleh serangga itu tadi ada demam 3 hari ya. Kemudian penyakit yang disebabkan karena kurang tepatnya manajemen pemeliharaan, misalnya manajemen pemeliharaan di sini adalah pemberian pakan dan kandang, itu juga jika kurang tepat kita melakukan manajemen pemeliharaan tersebut, ternak sapi kita juga dapat ya mengalami atau menjadi suatu penyakit gitu pada ternak sapi kita. Nah, penyakit yang disebabkan karena kurang tepatnya manajemen pemeliharaan ini antara lain diare ya. Nah, diare merupakan suatu penyakit ya, dikarenakan adanya peningkatan frekuensi pengeluaran feses atau kotoran yang mengandung air melebihi normal. Jadi ternak sapi ini mengeluarkan kotoran setiap saat gitu, dan kotorannya itu mengandung air yang melebihi normal ya, agak mencret lah ya. Nah, faktor penyebab diare ini dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah diare ini disebabkan oleh gangguan fungsional ya, misalnya alergi makanan dan obat ya, cacat digesti ya, cacat absorpsi, dan aspek psikologi. Nah, maksudnya di sini alergi makanan dan obat ini misalnya ternak itu tidak cocok pada pakan tertentu misalnya ya, atau pada obat tertentu. Nah, itu dapat menyebabkan diare ya, atau ternaknya cacat ya, atau cacat absorpsi ini maksudnya cacat di pencernaan ya, atau aspek psikologi ya, mungkin ternaknya secara psikologinya terganggu gitu ya. Nah, penyebab diarenya ini juga dapat disebabkan oleh penyakit metabolik atau penyakit umum yang mempengaruhi saluran pencernaan ya.
biasanya memang di pencernaan ya kalau diare. Yang ketiga disebabkan oleh penyakit intrinsik pada usus. Nah, lagi-lagi ini berkaitan dengan usus. Misalnya ususnya terkena bakteri ya, terkena jamur atau fungi, ada protozoa atau cacing ya, atau parasit ya, virus dan radang non spesifik atau terjadi peradangan pada usus. Nah, itu dapat menyebabkan diare juga pada ternak sapi ya. Nah, berdasarkan lamanya, diare ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronis ya. Biasanya diare akut ini disebabkan oleh pakan, parasit, ataupun karena penyakit infeksi. Jadi jika ada infeksi pada ternak biasanya disertai dengan diare ya. Kemudian diare kronis ini dicurigai biasanya adanya parasit ya, seperti nematoda misalnya, cacing ya, giardia ya. Nah, parasit ini dapat diketahui dengan pemeriksaan feses. Nah, biasanya pada feses itu terdapat parasit ya. Misalnya terdapat cacing. Nah, biasanya itu diare kronis, itu terjadi diare kronis biasanya pada kotoran hewan ternak kita terdapat parasit ya. Nah, kesalahan atau kurang tepatnya manajemen pemeliharaan ini juga dapat menyebabkan keracunan pakan ya. Nah, keracunan pakan ini biasanya disebabkan karena ternak memakan rumput-rumputan atau daun-daunan yang mengandung zat racun ya. Tanda-tandanya itu bisa disertai kembung atau tidak, kadang mati mendadak, mulut berbusa ya, kebiruan pada selaput lendir, pengelupasan kulit atau eksim, atau terjadi pendarahan. Nah, kembung juga kadang-kadang terjadi kembung juga ya Bapak Ibu. Nah, pencegahannya ya dengan tidak memberikan tanaman beracun atau menggembalakan ternak di daerah yang banyak tumbuh tanaman yang mengandung racun. Nah, penyakit yang disebabkan karena kurang tepatnya manajemen pemeliharaan yang lainnya adalah kembung ya, atau bloat ya. Nah, secara umum kembung ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kembung berupa gas yang terperangkap karena adanya penyumbatan, dan kembung berupa busa yang menghambat terjadinya pelepasan gas. Nah, bentuk kembung berupa busa ini merupakan bentuk yang cukup sering terjadi. Nah, hal ini dimungkinkan karena adanya masalah fermentasi pada rumen ya. Nah, fermentasi rumen yang tidak sempurna itu salah satunya dapat menghasilkan busa. Gejalanya perut kembung ya, bila diraba terasa keras dan ternak merasa sakit ya, sulit buang kotoran, dan jika berbaring ternak sapi ini mengalami kesulitan untuk berdiri kembali. Nah, sapi yang menderita kembung biasanya terlihat dari bagian perut sebelah kirinya ya, itu membesar ya, punggung membungkuk, dan frekuensi pernapasannya meningkat. Nah, penyakit kembung ini ya Bapak Ibu, walaupun terlihat sepele ya, tetapi jika tidak segera diatasi itu dapat menyebabkan kematian pada ternak sapi kita. Nah, Bapak Ibu tani sekalian, sebenarnya penyakit kembung atau bloat ini dapat dicegah ya. Nah, pencegahannya adalah antara lain mencegah agar sapi tidak memakan rumput muda ya, rumputnya muda atau basah ya. Selain rumput basah tadi dapat menyebabkan cacingan, juga dapat menyebabkan kembung ya. Nah, makanya ternak sapi kita tidak boleh digembalakan pada pagi hari karena rumputnya masih basah. Pencegahan yang lainnya adalah tentu saja dengan cara memberi obat kembung ya. Kemudian penyakit kembung ini terjadi karena sapi itu biasanya dilepas dan memakan rumput yang masih basah, sehingga
timbul gas dalam pencernaan yang tidak bisa dikeluarkan lagi dari dalam perut ya. Nah, pencegahan yang lain adalah tidak memberi sapi dengan pakan yang masih basah tadi, atau tidak melepas sapi yang lapar itu terlalu pagi karena rumput masih basah oleh embun. Mungkin itu pencegahan yang dapat dilakukan untuk penyakit kembung atau bloat. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi beberapa contoh penyakit ya, penyakit pada ternak sapi yang disebabkan oleh agen infeksius seperti bakteri, virus ya, jamur juga ya, juga parasit ya. Di antaranya tadi yang disebabkan oleh virus itu penyakit antraks ya, yang biasanya terjadi ya. Kemudian kalau parasit itu cacingan contohnya, oleh serangga atau virus yang dibawa oleh serangga itu adalah demam 3 hari. Nah, biasanya itu yang terjadi. Kemudian ada juga penyakit pada ternak sapi yang disebabkan karena manajemen pemeliharaan yang kurang tepat ya. Seperti tadi diare, kembung ya, keracunan pakan. Nah, sebenarnya ya Bapak Ibu, masih banyak penyakit-penyakit lain pada ternak sapi, tapi yang biasa menyerang ternak sapi di Indonesia ya, terutama ya yang saya sebutkan tadi. Demikian sedikit pengetahuan tentang beberapa penyakit pada ternak sapi ya, pada ternak sapi potong terutama ya, dan cara pencegahannya. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya, dan salam bahagia selalu.